masalahnya itu kan biasa kayak suami lebih mendengar perkataan mamanya sendiri sehingga membuat istrinya semakin kayak sakit hati begitu. Pernah itu hari. Itu hari itu baku pukul. Bisa saya dulu yang kenang Kak. Dia kayak Tidak, saya sini, neneknya, sini, saya tidak bapaknya kayak begitu. Saya bisa Kak, saya dulu Kak. Saya mau kerja ini Pak. Sebentar kau main seharian sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dekat mulut tadi mix sedikit Iya, lagi. Selamat datang di another episode Bincang-bincang Rumah Tangga. Bersama saya Kakak Rahim Laude Dan saya Mama Komang di sini. Mama Komang kasih dekat mulut. Mulutku kurang dekat. Iya. Dan dengan Bung yang sementara lagi TLR di sini. Jadi sama seperti episode sebelumnya, podcast ini akan selesai kalau dia sudah rewel. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah bergabung di podcast kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Podcast tapi rumah iya. Oke. Tata cara mendiamkan anak. Pertama kita hipnotis. Tidur. Mau saya sekolahkan kau di sekolah murah. Kita harus ancam dia dengan. Dia ancam balik. Oke. Satu itu atau dua dipeluk-peluk. Aduh, jangan ikut itulah. Aman. Sebenarnya dia tidak berhenti menangis, ini mulutnya disumbat. Aman tak? Oke. Jadi hari ini teman-teman kita mau. Jadi hari ini Bung itu genap sudah. usianya 1 bulan. Kenapa ganti dia? Fix dia 1 bulan. Sudah 1 bulan. Lahir Masya tanggal Allah. 19 bulan lalu. Sekarang sudah 19 Agustus. Itu berarti kamu sudah 1 bulan. 1 Yeay. bulan. Dan apa perubahan yang signifikan dari dia? Sudah pipinya sudah cabi. Pipinya sudah Oke. Cara kedua untuk buat dia berhenti menangis di ayun-ayun. Lebih ampuh cara Dan apabila tuh tak bersamamu, kupastikan jalani dunia tuh. Oke, jadi 1 bulan apa signifikansi yang terlihat dari perkembangannya si Bung? Pipinya. Bukan si Bung ya, Bung saja. Bung Hatta namanya. Si Ani, si Ana. Ini si Bung. Si Bung, bukan si Bung. Spasi Bung. Oke. Dia pipinya sudah cabi, rambutnya semakin panjang, kemudian Cedeng. Cedeng. Deskripsikan dulu. Kemudian sudah mulai berat dia nih. Iya, berat digendong dan beraknya sudah lumayan sangat wow ya. Wow, jadi beraknya itu warnanya tergantung apa yang dimakan mamanya. Kemarin mamanya lagi rajin makan sayur kelor sama kangkung. Tiba-tiba keluar berwarna lumayan hijau. Amazed juga saya yang dia minum putih keluar hijau ya. Nice. Tereng. Sama tenaganya sudah besar untuk kentut. Menendang. Kentutnya juga. Wow, kamu. Dan tadi ternyata dia tidur terus tiba-tiba kentut. Yang terjadi adalah dia kaget dengan kentutnya sendiri. Lalu dia menangis. Kok kaget dengan kentutmu sendiri? Saking besarnya. Senyum. Masya Allah. Kasih lihat dulu penontonmu. Iya, untuk teman-teman. Dia sembari tidur. Jadi pembicaraan kita lumayan membosankan ya. Berarti sembari untuk teman-teman yang melihat kenapa mukaku lumayan berubah. Lumayan kayak hampa, kumis dan jenggotku tidak ada. Tadi baru saja kita tag konten endorse begitu. Salah satu produk cukur kumis portable. Nah, kalau seperti ini berasa kayak mirip Bung kedua. Begitu Kak. Kamu lebih suka saya pakai jenggot atau tidak? Tidak tahu ya, aneh ya. So selama ini kita lihat dia pakai kumis, Dari jenggot. dulu ya. Kalau tidak bersih bagus produknya. Dia cukur jenggot tapi portable begitu, dicas, saya lupa namanya, nanti cek di konten. Bagus lebih bersih.
Dan episode kali ini gambar kita lumayan bagus. Kemarin itu sebenarnya kita ya iseng saja mau nongkrong bicara. Betul. Ya sudah, kita rekam pakai handphone. Cuman yang bisa saya jamin ke kamu, kualitas audionya tidak akan kalah dengan podcast di luar sana. Mantap. Ketawa lagi dia Pak. Jadi sebenarnya podcast bincang-bincang rumah tangga ini saya selalu libatkan Bung di antaranya. Kali aja di antara 5 tahun 10 tahun ke depan dia bisa lihat video ini. Iya betul. Iya, kau bisa lihat perkembanganmu sendiri. Waktu tag podcast ini tadi kau beraki bapak tuh. Kelakuanmu tuh Bung. Tidak apa-apa ya. Aku memang seperti itu. Iya. Dan hari ini, kemarin kan kita bincang-bincang apa? Cinta. Bahasa tentang kelahiran. Proses kelahiran, perjuangan Bung dan lain sebagainya. Sekarang hari ini kita mau cerita-cerita tentang dinamika berumah tangga, hidup bersama. Dia ketawa. Tapi dia yang tarik nafas panjang ya, dinamika berumah tangga. Dinamika berumah tangga, hidup bersama dengan mertua. Nah, begitu. Jadi sebenarnya saya agak kurang relate dengan orang-orang yang kayak rumah tangga baru yang tinggal dengan mertuanya baru. Selalu banyak konflik yang kayak itu kenapa mertuaku banyak urusan, itu kenapa mertuaku ikut campur dalam hal ini, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Iya, mungkin itu benar pada mereka, tapi buat saya tidak dapat itu perasaan tidak menyenangkan itu. Kan sejauh ini lebih seru lah, menurutku lebih seru sih. Ya walaupun ada plus minusnya, mungkin sebentar kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita bahas dulu orang-orang pada umumnya pandangan mereka yang hidup bersama dengan mertua itu rata-rata ya keluhan, lebih banyak keluhan sih kalau teman-temanku ya. Iya, biasa masalahnya itu kan biasa kayak suami lebih mendengar perkataan mamanya sendiri sehingga membuat istrinya semakin kayak sakit hati begitu. Itu berarti sementara mungkin istrinya lagi mengasihi. Tapi secara budaya kalau di Sulawesi biasa kalau ada menikah baru, orang-orang tinggal di rumahnya siapa gitu? Sulawesi. Di rumahnya perempuan. Nggak tahu ya kalau budaya kamu gimana. Kalau saya itu kan ikut suami. Kalau orang Bali biasanya ikut suami. Jadi harusnya mertua harusnya mamamu berarti gitu. Harusnya iya betul. Biasanya pada umumnya secara budaya kita kalau orang Sulawesi, dan ini fix karena rata-rata itu perempuan yang mengikut suaminya. Itu berarti kurang lebih dia akan hidup bersama dengan mertua dari suami begitu. Dan keluhan-keluhan yang kau dapat biasanya apa? Masih yang temanmu tuh? Teman. Kalau teman ya itulah kadang dalam berumah tangga itu pasti ada saja kayak beda pendapat. Kau lihat ke saya, jangan ke kamera terus. Beda pendapat, terus anaknya katanya, harus dikasih begini, harus dibedong gitu misalkan. Sementara anaknya ini kita yang jaga, anaknya tidak suka dibedong, rewel malahan. Ya seperti standar itu. Lah, dinamika dan rata-rata itu biasa itu campur tangan mertua itu lumayan. Terus yang dikasih tahu itu bukan istrinya langsung, kadang anaknya yang laki-laki. Nah, suami dikasih tahu, akhirnya sekarang sebenarnya itu tergantung suaminya. Apakah mau ambil saran ibunya atau mau ya sudah ambil penengah-penengah saja tuh. Tapi itu biasanya seperti itu kalau kita lihat latar belakang. Itu hal-hal kecil sih masalahnya. Hidup di Sulawesi ya. Itulah kenapa memang waktu kita menikah awal-awal itu memang target rumah sih, maksudnya dalam artian punya hunian sendiri, terserah mau ngekos kah atau mau mau ngontrak, itu menurutku jalan yang menarik juga sih itu. Maksudnya sebenarnya kalau habis menikah itu bagusnya. Kalau saya ini, kenapa Bung? Berak lagi. Kenapa? Kalau saya habis menikah itu pengantin baru itu menurutku ngontrak saja gitu. Maksudnya dalam artian kalau ada rumah maksudnya tinggal kalau bisa jangan tinggal dengan orang tua ya. Karena maksudnya kontribusi ya itulah. Biasa orang-orang kalau belum dewasa secara emosional banyak
konflik-konflik yang terjadi begitu. Iya. Tapi kalau mertuaku sendiri ya, kalau saya mau bangun siang, saya mau masak, saya mau apa terserah. Itu bedanya dengan kita. Kita ini alhamdulillah tuh. Iya, Kau ke mamaku bagus, saya ke mamamu juga bagus. Jadi maksudnya terserah, maksudnya meskipun saya leha-leha pegang HP itu nggak jadi masalah. Dan begini maksudnya kalau saya itu cita-citanya kita cari rumah yang besar supaya bisa tampung. Iya, tampung dua mamanya kita. Saya malah begitu cita-citanya, bukan ini. Iya, saya bukan tidak menghindari malahan ya. Saya tidak masalah itu dengan kontribusi orang tua. Atau mungkin itu karena di keluarga itu lumayan saya dihargai sama seluruh pihak keluarga mungkin ya, itu jadi. Tahu ya bang. Termasuk keluarganya Komang juga lumayan mereka juga hargai saya apapun yang saya bilang. Tidak semua, kalau saya itu jujur tidak semua apa yang dibilang mamanya Komang saya lakukan begitu. Nah, ya kita iyakan saja. Tapi begitupun mamamu juga ya. Iya. Tapi pada suatu poin mereka mengerti nih, oh ini Rahim punya rencana tertentu buat keluarga. Termasuk hidup berumah tangga, awal rumah tangga di Jakarta ini sebenarnya secara egois itu pilihannya saya juga. Ya, betul. Itu juga saya lumayan tersanjung juga dengan Komang, dan Komang bisa mau ikut untuk mengejar mimpi yang begitu ya ini abu-abu. Bercahaya ini beberapa bulan terakhir ini. Karena kita rencana waktu habis menikah itu kemarin kita mau hidup di Kendari. Ya, hidup di Kendari, bukan di Wakatobi, bukan di Konsel. Kampungnya Komang kan di Kampung Bali yang di Konsel, iya, kampung saya di Wakatobi. Nah, Kendari ini lumayan di tengah-tengahnya. Iya. Ceritanya begitu, mau habis menikah, sudah kita ngontrak dulu di Kendari, nongkrong cari kehidupan, terus lihat angin dan ombak bawa kita ke tempat mana. Ternyata beberapa bulan naik. Kok sudah kok sudah jadi kantung nah. Terus habis itu. Iya, mulai dari itu ya kantong kehamilan. Kemudian pelan-pelan ada kabar baik. Bulan 2 itu lagu Komang viral tuh, trending dan lain sebagainya. Lalu kayaknya bulan 3 kita langsung datang lagi ke. Bulan 3 ya saya kesini. Kayak kalau saya tidak salah ini. Sekitar itu. Sebelum puasa. I don't know. Saya lupa ya. Oh, puasa di sini Kak. Kita puasa di sini. Di sini. Oh iya, kan ada momen kita buka puasa bareng begitu. Iya. Lapaku. Sebelum puasa berarti berangkat ke Jakarta. Ini sebelum dia nangis begini kita sambut dengan ini. Begitu. Terus apa tuh? Iya, sampai sekarang di Jakarta. Lalu waktu awal-awal menikah, memang kita masih hidup berdua bebas lah ya di apartemen. Iya, benar. Kita cari unit baru, kita cari kantor begini. Dan saya cita-cita awal tahun lumayan terjadi ini adalah punya kantor di dekat rumah. Nah itu cita-citanya saya. Dan itu terjadi, alhamdulillah. Terjadi, ya itu patokannya dari bapak juga sih, almarhum ayah. Dia kan kantornya samping sebelah rumah juga. Rumah, ya. Itu saya cita-citaku itu begitu, supaya kalau Komang butuh bantuan langsung pulang. Apalagi sekarang kehamilan punya anak ini, ya bukan lagi butuh bantuan. Setiap 5 menit datang dulu ganti galon. Oke. Masih kerja Pak. Masih kerja. Ngeluh kan? Mengeluh tuh. Itu apa tadi nih konteksnya? Lalu dekat-dekat melahirkan kita transport itu kedua orang tua kita ke Jakarta, datang menyaksikan kelahiran. Kemudian mamaku, itu berarti mertuanya Komang, balik ke Sulawesi. Yang tersisa di Jakarta mamanya Komang, itu berarti mertuaku. Iyo, itulah hidup. Terus ini juga kalau Rahim, perbedaan antara tinggal bersama mertua dan mama sendiri gitu. Ada nggak Rahim merasa? Sama sih sebenarnya. Waktu kita menikah kan saya bilang mamamu adalah mamaku sekarang. Tuh. Iyo, sama saya tidak anggap lagi mertua, maksudnya kita panggil mama, tidak lagi yang sudah ada 2 orang yang mau kita baktikan, walaupun memang cinta kita kepada orang tua kandung kan tidak mungkin
tidak sebanding dengan cinta kita terhadap apapun ya. Cuman ya menarik saya sudah ada 2 yang harus kita istilahnya kita banggakan ya. Dan kemarin melalui lagu Komang jadi soundtrack sinetron itu saya lihat mertuaku berkaca-kaca juga itu. Iya, dan kayaknya. sekarang lebih sering standby depan TV menonton sinetron itu karena ada lagu Komang. Ada lagu Komang menanti setiap setengah 5. Nah, sekitaran itulah. Ya itulah. Itu hidup bersama mertua. Jadi kalau yang keresahan orang-orang yang apa semua canggung dengan mertuanya apa semuanya itu rajin terjadi dan sebenarnya ada solusinya sebenarnya. Kalau saya treatmentnya tuh jangan anggap mertuamu itu mertuamu begitu. Anggap dia mamamu saja begitu. Dalam artian respectnya itu dalam frekuensi yang berbeda ya. Maksudnya bukan yang di ibu bla bla. Iya bukan mungkin. Tapi kalau menurutku sih karena Raim orang tipikalnya mandiri jadi dia rasa sama saja. Iya begitu. Maksudnya sesekali pare-are dalam artian bercanda atau begitu. Begitu bukan yang kurang ajar bagaimana tuh. Ya gitu. Saya dengar ada temanku anak band ini kalau mertuanya datang ke Jakarta selalu mengeluh itu saya bilang tapi itulah mungkin karena saya kan dasarnya memang dari dulu berkomunikasi baik dengan apapun ya. Dan tidak mengambil pusing ya. Tidak ambil pusing. Dengan baik akhirnya dengan mertuaku biasa saja. Bahkan kalau misalkan Komang turun beli sayur saya berdua di atas itu harusnya kan canggung tapi biasa saja. Kita tanya seperti kita tanya mamanya kita kemarin kita antar ke pura. Oh iya. Terus dia pulang kita tanya balik bagaimana di pura. Kita anggap dia ada begitu. Sering dari kita ini anak-anak kecil ini, anak kecil maksudnya ya orang kita ini kita tidak anggap kehadiran mereka itu. Jadi mereka hadir tapi kosong begitu. Ya. Maksudnya ada orang tuamu di sekitarmu tapi kok tidak tanya apa yang terjadi dalam harinya. Itu aduh kasihan itu. Dan akan menyesal kalau semua sudah terjadi, misalnya sudah meninggal bapaknya, mamanya begitu. Kemarin memang kita sedih juga waktu bapak meninggal. Siapa yang tidak sedih bapaknya meninggal? Tapi di sisi lain saya tidak terlalu ada penyesalan sebab silaturahminya kita bagus tuh. Dan setelah bapak pergi juga ya sekarang silaturahmi dengan mama lebih tebal lagi. Benar. Iya, tidak ada kerjaan yang tidak ada restunya mamaku sekarang. Tidak ada aktivitas yang sesederhana sebentar kita mau suntik bung gitu. Oh iya, sebentar kita mau selalu menginformasikan. Ya kita baru habis beli vacuum cleaner cilik ini yang begitu. Jadi saya tidak terlalu relate itu sama kehidupan mertua yang kayaknya mertua yang kejam atau apa? Yang kejam, tapi saya tidak mengerti juga. Tapi tidak tahu ya, alhamdulillahnya kita dapat mertua yang saling dapat mertua yang bagus, saya juga dapat mertua yang bagus. Tapi tidak tahu di luar sana mungkin akan ada saja pasti. Akan ada dan jangan salah, saya juga butuh perjuangan juga itu. Iya, kita cerita ini kan berdasarkan versi kita saja gitu. Alhamdulillah dapatnya baik gitu. Tapi menurutku bisa didesain supaya baik begitu. Karena ya awal-awal saya sama Komang juga kan tidak terlalu sesemangatin mertua gue. Bener. Iya, waktu awal-awal saya beradu kasih dengan bersilaturahmi dengan Komang kan agak aneh pandangannya, masih tidak secara sekarang, tapi itu kan karena orang ini tidak kenal kita satu. Kemudian ini anaknya terserah dia dong, maksudnya. Terserah dia. Sudah membentengi diri duluan ya. Termasuk Komang waktu awal-awal juga saya ajak ke Waci juga. Ya mungkin Komang rasa juga masih agak aneh-aneh sedikit. Benar. Sekarang Komang di keluarga sudah jadi putri, saya di keluarganya Komang sudah jadi raja. Iya. Raim tuh kalau di konsel di rumah saya, rumahku, kalau bangun itu jam 9 terserah jam berapa. Terserah, iya. Terus bayangkan, kopi.
Sudah bangun siang. Mertua yang bikinkan, kopi. tidak ada yang kamu biasa kau bikinkan kopi mertuamu tuh. saya juga ini orang semua orang. Pokoknya Saya dibikinkan kopi, bikinkan. Mau cemilan-cemilan itu. Keripik pisang. Itu mertua. Dan itu ada, maksudnya tidak semenyeramkan itu. Hidup bersama mertua yang wah bagaimana. Ada loh, ada di desain, ada caranya. Sebelumnya kan pikirnya wah tidak waktu masih pacaran kan awal silaturahmi itu wah kayak tidak ada apa ya, sedikit di hatinya atau bagaimana begitu tuh. Itu kan karena orang tidak kenal. Iya, Kedua, benar. anaknya dia berhak melakukan ekspresi apapun terhadap yang dia punya. Tapi si Raim juga santai aja sih Santai seperti saja. itu. Jadi sekarang kopi sekarang kita tidak, saya kayak sederhana, saya suruh mertuaku masakan air. Itu bukan kita bilang karena kita pare-are, maksudnya dalam artian minta tolong ya sudah mamanya kita saja. Mamaku juga bikinkan air panas. Kita suruh mamanya kita itu bukan karena kita pare-are, bukan karena kita kurang ajar suruh-suruh ibu, tapi ibu juga senang menjadi bagian dari kopinya kita. Dan juga tidak ada orang yang bisa urus saya seperti sebagus ibu mengurus diriku. Jadi itu bahkan kita sendiri tidak becus urus diri kita sendiri. Dan tidak ada yang lebih mahir mengurus kita selain ibu kita. Jadi kalau saya suruh mertua dan mamaku panaskan air bikin kopi, bukan karena kau pembantu, tidak. Karena manis-manisnya kopiku lebih bagus kayak yang ini yang bikin tuh. Begitu teman-teman. Orang tua juga itu sakit kalau diam-diam, coy. Percaya sama saya. Dan juga mamaku suka dilibatkan bagaimana ya kalau apapun ya dalam karena di Jakarta ini dia bingung mau bikin apa begitu. Jadi kalau sudah bangun pagi memasak, cuci piring, ada nasi goreng tuh. Iya, cari-cari pekerjaan. Nasi saja tiba-tiba jadi nasi goreng, bangun ini. Oke, yes. Cari-cari kerjaan supaya ada, karena kan kalau di kampung aktivitasnya sangat padat, kebun dan lain sebagainya. Pagi-pagi kebun, siang-siang kebun, malam-malam kebun. Enggak juga, malam-malam istirahat. Akhirnya malam enak tidurnya begitu. Di sini mama gemuk, masnya cuman masak dan itu. Iya, dia bilang saya gemuk, jangan sebentar-sebentar saya makan, tapi bikin menu banyak sekali. Hanya yang saya pikir kalau pulang mama aku bagaimana kita bertiga, itu yang saya pikir. Sekarang kita bahas ini kalau begitu. Keuntungan hidup berumah tangga bareng mertua dan ada mertua. Iya, keuntungan dan ininya juga ya, kekurangannya apa? Lah ya. Kalau kekurangannya satu, kadang-kadang kita tidak punya privasi yang 100%. Benar. Nah, apalagi di apartemen gini kan. Kalau di apartemen, walaupun apartemen kita alhamdulillah termasuk yang ya tipe A lah ya. Ada 2 lantai rencananya. Kita bikinkan tipe A sebenarnya. Kita bikinkan tipe A dari kosong menjadi tipe lantai. A. Kemudian mama kita bikinkan ruang dan space-nya sendiri di lantai 2 begitu. Cuman kan kita kan tidur di lantai bawah di ruang tamu karena masih kecil ini, bocil ini, ibunya kencing terus. Dia juga berak terus sih bocil nih. Kita harus butuh dekat dengan air. Butuh dengan toilet begitu. Jadi privasi masih tidak 100% ya itu. Benar, ya. Betul. Itu saja sih kayaknya kekurangannya sih privasi. Apa lagi? Kekurangannya karena saya nggak tahu, karena kan Raim yang rasa tuh. Karena semua kekurangan yang misalkan di internet ditulis kayak rajin berdebat, saya tidak rasa karena bagus kehidupan gue ya. Benar-benar. Itu. Apa kekurangannya lagi ya? Saya rasa di sini saking sedikitnya saya malah berpikir kekurangannya TV harusnya kita taruh di atas lantai 2 ya. Nonton sinetron terus mertua gue coy. Hiburan di kampung kan itu. Hiburan di kampung ya. Akhirnya terbawa sampai sini. Kita belikan TV di atas biar bebas juga dia. Dia juga kan pengen lihat Bung juga sedikit-sedikit. Iya, Bung dikit-dikit nangis. Nah, apalagi deh kalau kekurangannya. Ini sih paling, tapi ini standar setiap orang tua. Masih banyak hal-hal tradisional lah ya yang diterapkan dalam mendidik anak, misalkan kalau begini
pakai ini, padahal hal-hal yang berhubungan dengan mitos begitu. Iya benar. Tapi kan ada cara komunikasikannya supaya kita tidak harus lakukan itu dan mertua juga tidak tersinggung. Seperti kita curi ke sini. Tipsnya. Kita curi ke sini Bung baru. Kamu ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, terasa rumah tangga tuh. Apa tadi tips? Tips apa tadi? Komunikasikan. Biasa kalau ada instruksi dari mertua yang kita anggap kayak kayak ini mitos deh, kita iyakan saja. Iyakan. Ya, tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Ada banyak cara. Nanti WhatsApp saya caranya deh soalnya. Sama kasih tebal telinga. Oh iya, kalau saya memang bukan tebal telinga, memang tidak ada telinganya jadi masa bodoh. Sumbat ya. Iya, itu ya harus ini. Kalau saya itu kadang-kadang ini saya lagi pengen main, neneknya juga pengen main, nah itu saya agak kurang bersamaan. Itu. Bersamaan. Jadi... Ya masalahnya kok lucu nak. Pernah itu hari. Itu hari itu baku pukul. Bisa saya dulu yang gendong kak. Dia kayak saya neneknya, saya bapaknya kayak begitu. Saya bisa kasih dulu kak, saya mau kerja ini pak. Sebentar kau main seharian sama dia. Biasa kalau Raim kalau pergi kantor kan selalu pamit. Kom pergi dulu ya, assalamualaikum gitu. Bung pergi dulu, bapak pergi dulu. Seperti itu ya. Tiba-tiba satu waktu tutup pintu tanpa sepatah kata. Sampai mama aku gendong Bung. Mang kenapa Raim? Kenapa Raim kau gendong? Mak. Kenapa Raim? Ya biasa baku rebut. Maksudnya kan dia pergi di kantor baru mama ambil begitu. Dia ngambekan itu, mamaku udah gosok tertawa. Maksudnya kita ini dulu tuh, kita cium-cium dulu anak baru pergi kantor. Gitu saya itu. Tapi kan semua itu berakar dari cinta. Semua dari sayang Bung. Tapi ada maksudnya lucu-lucu saja sih menurutku hal yang seperti itu gitu. Pulang kamu di Sulawesi ya begitu atau kenapa kau kasih Islam anakku? Tidak juga begitu. Masih dalam frekuensi yang lucu-lucu ya. Okay. Kalau saya sejauh ini tidak tahu di masa depan mungkin akan lebih challenging lagi atau gimana. Tapi saya tidak rasa itu barang itu. Ya, itu anunya itu kekurangannya. Nah kelebihannya. Kalau kelebihan banyak bisa saya beberkan di sini 1 jam juga tidak habis. 1. Kita lebih gampang. Iya benar. Jadi dalam hal apapun ya. Sesederhana masak itu memang itu hobinya Komang itu. Saya kalau perempuan, cewekku kan banyak ini di masa lalu itu sampai sekarang cewek masih ada terus yang setiap DM. podcast cewek. Cewekku kan banyak. Nah, apa sama bilang tadi? Pokoknya kalau masalah masak sudah fix Komang nomor 1. Hobinya, tidak sabar belajar juga. Iya. Hobinya masak, dia senang masak. Saya juga senang masakannya. Dia suka makan. Iya. Tapi kalau saya masak banyak baru Raim dia perutnya lambungnya kecil ya? Jadi merasa kasihannya nih makanan masih ada. Itu sementara siang lagi dia udah aku nggak mau, aku mau pesan GoFood. Burger. Nah itu sesederhana masak saja. Komang itu memang rajin masak dan hobinya. Tapi kalau masih ada anak yang menyusui, itu perkara agak sederhana saja ya. Jadi repot. Tapi saya mau bilang sama ibu-ibu yang di sana, yang gimana ya, yang ditinggal sama suaminya pergi ke kebun, entah pergi buruh atau apa, keren. Tinggal di rumah sendirian menyelesaikan pekerjaan rumah, sendiri urus anak, apa bersih-bersih dan lain. Wow, hebat sekali. Saya saja yang ada mama masih kayak merasa kewalahan bagaimana begitu. Apalagi pulang ke Sulawesi kan. Maksudnya kalau mama pulang ke Sulawesi. Kalau sekarang aman. Itu lebih mudah masak sesederhana. Bayangkan kita lagi masak, rumah, lagi numis, anak tiba-tiba ngereok nangis minta susu bagaimana? Itu yang saya pikirkan. Jadi sampai detik ini kalau tidak ada mama saya tidak masak dulu tuh bingung. Pas ada mama baru masak. Kadang saya bantu-bantu sih kalau si Bung sama bapaknya.
Iya, makanya saya juga memang sengaja desain kantor di samping rumah sih. Sebenarnya itu salah satu tujuannya, kalau kamu butuh bantuan langsung saya gas pulang. Sampai sekarang sudah 1 bulan berlalu nih, yang ganti popoknya masih saya loh. Kalau kita baku hitung semua masih banyak saya, kalian semua itu neneknya mama yang dicampur dengan saya. Ini lagi bau ini, saya sebentar yang ganti. Iya, sampai sekarang dia berak saja saya langsung pulang begitu. Itu kelebihannya. Kedua, ada juga yang bimbing kita, walaupun itu tadi bertabrakan dengan frekuensi anak zaman sekarang mendidik anak ya. Kayak ternyata banyak penelitian kita baca-baca juga, kayak gendong anak menggunakan sarung itu, kain itu juga tidak disarankan karena bisa ya bla bla bla. Sementara kan kita bertabrakan dengan kepercayaan tradisional. Bagus begini, kasihkan bawang di sini, hal-hal yang begitu yang kita kayaknya tidak perlu lagi. Palingan itu bentrok-bentroknya saja. Itu sih. Bagaimana kita akhiri saja? Karena kita tunggu dia bangun sudah tidak ini. Itu saja deh bincang-bincang rumah tangga kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menjadi bagian dari acara kita. Iya, betul. Jangan lupa di komen-komen lah. Iya, kira-kira apa lagi mau dibahas? Apalagi mau dibahas seputar Silakan. rumah tangga ya. Kemarin kan kelahiran rumah tangga. Mungkin kita mau cerita keuangan ya nanti. Cara. Oh, aku nggak tahu soal keuangan. Iya, kita bongkar saja cara kita ininya. Cara kita mengelolanya. Waras. Intinya Raim. Udah. Oke deh. Dia sudah capek, Mi. Dadah. Terima kasih banyak guys. Thank you. Assalamualaikum.